Halo semuanya, kembali lagi dengan video mengenai hubungan kasus pembunuhan Munir dengan hak asasi manusia. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai tokoh dari pembahasan kita kali ini, yaitu Munir. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Munir ketika dirinya menjabat menjadi pemimpin di organisasi Kontras. Sejak organisasi Kontras pertama kali didirikan, Munir bersama beberapa aktivis HAM yang lain tentunya memiliki visi dan misi yang sama. Mereka memiliki visi, yaitu mewujudkan hak setiap rakyat Indonesia dan membuat siapapun merasa dihargai dan dilindungi sebagai manusia, termasuk mereka yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Organisasi ini tentunya juga memiliki tugas. Yang pertama, yaitu mengadvokasi para korban kekerasan serta pelanggaran HAM, salah satunya melalui pendampingan hukum. Yang kedua, dengan melakukan dokumentasi berupa pengumpulan data, bukti, dan laporan yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi sebagai dasar untuk menegakkan keadilan bagi korban. Yang ketiga, yaitu memantau serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang memiliki potensi atau bahkan telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, yaitu mengadakan berbagai kegiatan publik seperti kampanye dan seminar untuk meningkatkan kesadaran serta atensi masyarakat luas mengenai pentingnya hak asasi manusia. Kemudian, melakukan gugatan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik di pengadilan nasional maupun internasional. Selanjutnya, meniadakan bentuk impunitas yang seringkali terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga HAM baik nasional maupun internasional untuk menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Tugas-tugas yang sebelumnya sudah disebutkan tentunya bukan hanya sekedar bualan, namun pastinya ada aksi di dalamnya. Berikut merupakan beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang pernah ditangani oleh Kontras ketika Munir masih menjabat menjadi seorang pemimpin di dalamnya. Kasus yang pertama yaitu kasus pembunuhan yang dialami oleh Marsina. Marsina sendiri merupakan seorang buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur yang ditemukan tewas setelah menghilang selama 3 hari. Tepatnya pada tanggal 5-8 Mei 1993. Meskipun kasus ini terjadi sebelum Kontras resmi menjadi organisasi, namun mereka memiliki tujuan agar kasus ini tidak hilang begitu saja. Beberapa upaya yang dilakukan Kontras terhadap kasus pembunuhan Marsina yaitu mengadvokasi, memantau, serta menuntut proses keadilan hukum dengan mengungkap beberapa fakta mengenai kasus tersebut. Kontras juga melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas dan organisasi HAM agar dapat memperkuat tuntutan dan menegaskan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Kasus yang selanjutnya merupakan kasus penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Para korban dalam kasus penculikan ini umumnya adalah para aktivis pro-demokrasi yang menentang pemerintahan otoriter Soeharto. Terdapat 23 korban dalam kasus penculikan ini. 1 orang yang ditemukan tewas, 9 orang berhasil dibebaskan, dan 13 orang yang masih belum diketahui status keberadaannya sampai sekarang. Sama seperti kasus yang sebelumnya,
Kontras juga melakukan penyelidikan dengan dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta pada tahun 1998. Hasil yang didapatkan dari penyelidikan yang melalui investigasi dan advokasi didapatkan beberapa bukti mengenai keterlibatan militer dalam upaya penculikan. Jika dilihat dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap oleh Kontras selama Munir menjabat menjadi pemimpin, hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab dari terbunuhnya Munir di tahun 2004. Maka dari itu, banyak pihak yang menduga bahwa terbunuhnya Munir merupakan salah satu upaya untuk membungkam gerakan HAM di Indonesia yang dipimpin olehnya.